Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang senantiasa terus membimbing dan menopang tiap langkah hidup kita. Saudara, mari di pagi ini bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa membimbing kami, menopang kami di dalam tiap musim hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Sebentar kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti dan terlebih lagi memampukan kami untuk melakukan firman-Mu hari lepas hari. Tuhan, tolonglah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, beranikah kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita kepada dirinya dan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus dapat bekerja dengan luar biasa melalui hidup kita? Apakah kita telah melihat hubungan antara waktu dan tempat di mana kita hidup saat ini dengan panggilan Tuhan atas hidup kita? Saudara, kejadian-kejadian di dunia ini tidak pernah membuat Tuhan terkejut. Ia menempatkan kita tepat di mana Ia menetapkan kita untuk satu tujuan. Sama seperti Daniel. Daniel, saudara, ditempatkan Tuhan di satu konteks, dan kita juga melihat bagaimana Daniel tidak membiarkan godaan-godaan pada masa hidupnya mengganggu relasinya dengan Tuhan. Ia mengerti untuk membuat hidupnya berguna bagi Tuhan, ia harus taat dalam segala hal. Meskipun raja yang paling berkuasa di dunia sekalipun memberi perintah, saudara, Daniel menolak untuk berkompromi terhadap hal-hal yang ia tahu Tuhan tidak menghendaki untuk ia lakukan. Nah, saudara, sejarah banyak menceritakan hal yang sama dengan pria dan wanita Kristen yang percaya bahwa Tuhan mampu bekerja melalui mereka untuk membuat perbedaan penting bagi kerajaannya. Tuhan menempatkan Esther secara strategis di istana raja pada saat yang amat menentukan agar dapat menyelamatkan hidup umat Tuhan. Tuhan menempatkan Yusuf secara strategis juga untuk menjadi penasihat utama bagi Firaun di Mesir, dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan Yakub dan keluarganya dari kelaparan yang menyerang pada waktu itu. Nah, saudara, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah kita membiarkan kondisi sekeliling kita menentukan bagaimana kita menginvestasikan waktu kita? Atau apakah kita membiarkan Tuhan memakai kita untuk membuat perbedaan dalam generasi kita? Mintalah kepada Tuhan untuk Ia menyatakan tujuan-tujuannya dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendak-Nya atas hidup kita. Dan mohonlah kepada Tuhan untuk Tuhan memampukan kita membuat perbedaan, untuk kita tidak hanyut di dalam arus dunia, melainkan kita berani menyatakan sikap seturut dengan apa kata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Tuhan, tolong ajar kami untuk kami boleh mempunyai prinsip hidup yang sesuai dengan firman-Mu, agar hidup kami boleh menjadi terang dan Tuhan berkenan atasnya. Tuhan, tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.